Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para jamaah sholat isya, sholat tarawih ataupun jamaah sholat witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita masih diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istiqomah inilah Allah akan memunculkan berbagai macam karomah, memunculkan berbagai macam kemuliaan. Di antaranya kita akan dimuliakan di dunia ini, lebih-lebih akan dimuliakan di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu yang saya hormati, bahwa ibadah puasa merupakan suatu ibadah yang sangat unik dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Di mana keunikannya? Karena Allah sendiri menyampaikan lewat hadisnya Nabi Muhammad SAW, as-shaumu li wa ana ajzi. Puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kalau kita pelajari atau kita pahami bahwa yang namanya saum atau siam itu artinya menahan. Di sini yang namanya menahan itu tidak hanya menahan makan, minum, lapar dan dahaga. Kalau orang puasa hanya menahan lapar, minum, dahaga atau berkumpul, itu adalah tingkatan puasa badaniah. Puasa badaniah sebenarnya ulamaan mulai dari waktu yang telah ditentukan. Tetapi saum di sini itu adalah bermakna menahan. Menahan apa? Yaitu menahan sesuatu, jangan sampai ada selain Allah di dalam hati kita. Berarti ibadah kita, baik aktivitas ibadah apapun, maka haruslah betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada rongga selain Allah di dalam hati kita. Insya Allah itu betul-betul asyam li. Puasa itu betul milik Allah dan Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Berkaitan dengan ibadah puasa, kita itu dilatih untuk menahan atau imsak, menahan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menahan sesuatu yang dilarang oleh Allah, berarti menahan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu sudah masuk kategori ibadah. Orang berbuat maksiat itu sudah ibadah, apalagi kita mau melaksanakan ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu tidak harus selalu dimanipulasi di pojok masjid atau di dalam masjid saja, tidak. Di jalan, di pasar kita bisa ibadah. Bahkan di rumah diam saja sudah ibadah. Karena apa? Di situ tidak ada perbuatan maksiat. Dia termasuk ibadah karena mengurangi tidak melakukan suatu perbuatan maksiat. Termasuk kata ibadah juga, yaitu kita harus berusaha menjadi manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah. Di antara manusia yang ingin dimuliakan oleh Allah, satu di antaranya harus istiqomah, harus kontinu. Dengan istiqomah akan munculkan berbagai macam karomah kemuliaan. Kemuliaan yang kita harapkan yaitu kemuliaan di hadapan Allah. Bisa juga kadang manusia dimuliakan di hadapan manusia. Syaratnya orang mulia ya harus mau berakhlakul karimah, mau berbudi pekerti yang luhur, berakhlak yang baik. Karena apa? Indikator, saya lagi, indikator kesempurnaan iman seseorang itu diukur dengan kesempurnaan akhlaknya. Kalau seorang mempunyai akhlak yang baik,
baik hubungan terhadap Allah atau hubungan sesama manusia atau hubungan sesama lingkungan, maka disitulah dianggap sempurna imannya seseorang. Jadi akhlakul karimah, berperilaku yang baik, itu adalah termasuk bagian dari indikator kesempurnaan keimanan seseorang. Kenapa? Ya karena Rasulullah sendiri menyampaikan dalam hadisnya, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka berkatalah, falyakul khairan, berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau diam saja. Ini berarti apa? Banyak sesuatu manusia itu wajib ibadah. Banyak mereka rajin sholat, puasa, ataupun ibadah-ibadah lainnya, tapi nyatanya masih ada suatu tambahan falyakul khairan aw liyasmut, belum bisa menjaga lisannya. Berarti kalau kita mau beribadah secara sempurna, maka kita pun juga harus menyempurnakan akhlak kita. Menyempurnakan akhlak kita, berbuat baik atau berbudi pekerti yang baik, itu adalah sebuah sarana untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ketika orang ingin berakhlakul mulia, syaratnya kalau menurut Hasan al-Bisri itu ada 3. 1, kaful adab. Ciri-ciri orang berakhlak mulia itu 1, kaful adab, tidak mengganggu. Jadi kalau orang hidupnya mengganggu seseorang, sok usil, sok merepotkan orang lain, ada seseorang merasa dirinya terganggu terhadap orang lain, maka orang yang masih belum bisa membuat baik orang itu belum berakhlak mulia. Kalau mereka sudah berakhlak yang mulia, tentunya harus kaful adab, tidak mengganggu orang lain. Kenapa? Karena itu adalah prinsip syarat menjadi akhlak yang baik. Coba bayangkan pada diri kita sendiri, sering tidak kita itu mengganggu orang lain? Kadang kita pun juga sering mengganggu orang lain, baik di jalan ataupun di lain tempat. Kadang kita mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain berarti belum masuk kategori kita itu sempurna akhlaknya. Yang nomor 2, wabadlun nada. Syarat menjadi orang yang berakhlak mulia itu adalah badlun nada, suka menolong. Jadi kita harus ta'awun antara satu dengan yang lainnya, saling tolong menolong. Kalau di dalam hati kita ada keinginan untuk berbuat baik terhadap sesama, ada jiwa tolong menolong, berarti di dalam dirinya terdapat suatu akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, waqalatul wajhi, yaitu harus mempunyai wajah yang ceria, harus mempunyai keoptimisan untuk selalu memberikan suasana yang nyaman, memberikan suasana yang sejuk. Jangan sampai dengan kehadiran kita, mungkin salah satu di antara kita merasa dirinya tidak nyaman. Kalau adanya kita misalnya, dengan kehadiran kita membuat orang itu tidak nyaman, maka paling tidak orang tersebut belum bisa mencerminkan wajah yang ceria, belum bisa mencerminkan kecahayaannya dalam bentuk nuraninya. Maka dari itu, mari apa yang disampaikan oleh Hasan al-Bisri, di antaranya 3 hal itu yang harus kita usahakan supaya bisa menjadi sempurna keimanan kita. Karena indikator
kesempurnaan iman seseorang adalah berakhlakul mulia. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi itu tidak diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlaknya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.